Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond. Di video sebelumnya, sudah membahas hubungan kemitraan Jackie Chan dengan Mitsubishi dalam film-film yang ia bintangi. Klik pojok kanan atas kalau Anda ingin menontonnya. Di video kali ini, akan membahas melekatnya hubungan Aston Martin dalam film-film James Bond. Waralaba ini sangat sukses untuk merek yang dikaitkan dengan nama 007, dengan banyak merek yang secara intrinsik terkait dengan karakter tersebut dan sebaliknya. Merek mewah milik James Bond meliputi Rolex, Omega, Tom Ford, Sunspell, Aston Martin, dan masih banyak lagi. Aston Martin merupakan bagian hal yang tak terpisahkan dari citra Bond, dan hubungan mereka telah terjalin selama beberapa dekade. Model spesial telah diproduksi khusus untuk film-film Bond. Hubungan jangka panjang Aston Martin dengan waralaba James Bond merupakan kolaborasi ikonik dalam film Inggris yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Lantas, mengapa hubungan waralaba James Bond dengan Aston Martin ini bisa bertahan lama? Di era Sean Connery, ia memerankan James Bond di 6 film yang ia bintangi. 2 diantaranya menggunakan Aston Martin sebagai kendaraan mata-matanya. Merek Aston Martin pertama kali muncul dalam film James Bond pada tahun 1964 di film Goldfinger. Hal ini dimulai ketika produser Kobe Broccoli dan Harry Saltzman memilih Aston Martin DB5 sebagai mobil istimewa 007. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai gadget seperti pelontar kursi, senapan mesin, tabir asap, perisai anti peluru, dan plat nomor yang dapat berputar. Bond yang diperankan Sean Connery menyampaikan kalimat terkenal kepada Q yang mengabarkan kedatangan Aston Martin yang ikonik. Where's my Bentley? Selanjutnya, di film James Bond Thunderbolt tahun 1965, Aston Martin DB5 berfungsi sebagai kelanjutan dari penampilan pertamanya di Goldfinger, menegaskan statusnya sebagai mobil resmi Bond. Walaupun peran mobil tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan film sebelumnya, Aston Martin tetap digambarkan sebagai kendaraan yang syarat dengan teknologi, membantu Bond melarikan diri dari bahaya. Di film On Her Majesty's Secret Service tahun 1969, James Bond digantikan oleh George Lazenby untuk dapat melanjutkan sequel tersebut. Aston Martin DBS dalam film ini lebih difokuskan sebagai mobil sport mewah, mencerminkan gaya elegan Bond yang baru diperankan oleh Lazenby. Momen paling ikonik DBS memiliki peran signifikan dalam adegan penutupan yang tragis di akhir film tersebut. Setelah pernikahan dengan Tracy di akhir film, pasangan ini diserang oleh Blofeld dan Irma Bunn. Tracy tewas dalam serangan tersebut saat berada di dalam DBS, menjadikan adegan ini salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah film Bond. Film ini menjadi satu-satunya yang ia perankan, meskipun Lazenby menerima tawaran untuk melakukan peran tersebut. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya sebagai James Bond setelah film ini, karena ia merasa bahwa gaya film ini tidak sesuai dengan tren era 1970-an yang lebih modern. Di era Timothy Dalton, ia memerankan 2 film James Bond. Satu diantaranya menggunakan Aston Martin VX Vantage Volante yang memiliki peran yang cukup penting dalam film The Living Daylights tahun 1987. Mobil ini memainkan peran penting selama pengajaran di salju di wilayah Austria, di mana Bond menggunakan semua gadget yang ada untuk menghindari serta melawan pasukan musuh yang mengejarnya, termasuk melakukan beberapa manuver yang luar biasa untuk meloloskan diri dari bahaya. Di era Pierce Brosnan tahun 1995 hingga tahun 2002, Aston Martin kembali menjadi bagian dari film James Bond setelah lama absen selama beberapa dekade. Meskipun Brosnan lebih sering terlihat mengendarai mobil-mobil dari pabrikan lain, terutama BMW, seperti BMW 750iL dan BMW Z8. Aston Martin tetap muncul di dalam film-filmnya sebagai pajangan garasi di markas MI6, serta simbol hubungan jangka panjang antara James Bond dan mobil ikonik tersebut. Ada 2 film yang menggunakan Aston Martin sebagai peran penting, yaitu film GoldenEye tahun 1995 dan Die Another Day tahun 2002. Dalam film GoldenEye, Aston Martin DB5 muncul di adegan pembuka. James Bond mengendarai Aston Martin DB5 dalam adegan pengejaran dengan Ferrari F355 yang dikemudikan oleh Xenia Onatop di Riviera, Prancis. Kehadiran DB5 dalam film ini menegaskan koneksi ikonik antara James Bond dan Aston Martin. DB5 ini lebih berfungsi sebagai nostalgia untuk penonton dan pengingat akan sejarah panjang Bond. Selanjutnya di film The Another Day tahun 2002, Aston Martin V12 Vanquish
memainkan peran penting dalam beberapa adegan aksi, terutama selama pertempuran di atas danau es di Islandia, di mana Bond menggunakan semua gadget yang ada pada mobil ini untuk melawan penjahat. Zhao mengendarai Jaguar XKR yang juga dilengkapi dengan senjata. Di era Daniel Craig tahun 2006 hingga tahun 2021, Aston Martin kembali menjadi salah satu elemen utama dalam seri film James Bond, melanjutkan tradisi sebagai mobil ikonik yang terkait erat dengan karakter tersebut. Ia memerankan 5 film dengan Aston Martin DBS V12 yang menjadi ikon Bond dalam film Casino Royale selama diperankan oleh Daniel Craig. Ia menggulung kendaraan tersebut sebanyak 7 kali, memecahkan rekor dunia untuk gulungan mobil terbanyak dalam sebuah adegan film tanpa stuntman sekalipun. Just wouldn't roll. Di film Quantum of Solace tahun 2008, film ini sebagai ikonik yang dibuka dengan adegan pengejaran spektakuler di sepanjang tebing Italia, di mana Bond melarikan diri dari kejaran musuh dengan menggunakan Aston Martin DBS V12. Mobil ini mengalami kerusakan parah dalam adegan tersebut, namun tetap menampilkan performa tinggi dan ketangguhan yang menjadi ciri khas mobil-mobil Aston Martin. Mobil tersebut dipajang museum sebagai kenang-kenangan dari film Quantum of Solace. Di film Skyfall tahun 2015, Aston Martin DB5 kembali berperan penting dalam Skyfall. Mobil ini terlihat ketika Bond memutuskan untuk membawa M ke rumah keluarganya di Skotlandia untuk berlindung. Aston Martin DB5 yang muncul di Skyfall adalah versi klasik dengan gadget ikonik seperti pelontar kursi dan senapan mesin tersembunyi di lampu depan. Mobil ini memainkan peran penting dalam pertempuran terakhir di rumah Bond di Skyfall Lodge, meskipun akhirnya hancur dalam baku tembak dengan pasukan Silva. Untuk di film Spectre tahun 2015, Aston Martin merancang DB10 khusus untuk film ini. Mobil ini dirancang dengan desain futuristik yang sangat modern dan hanya diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas, yaitu 10 unit. DB10 dilengkapi dengan berbagai gadget dari Q brand, termasuk sistem peluncur api, senapan mesin, dan kursi pelontar untuk Bond dapat melarikan diri dari musuh. Ia mengendarai DB10 dalam adegan pengejaran spektakuler di Roma melawan Jaguar CX-75 yang dikemudikan oleh Mr. Hinks, salah satu agen Spectre. Di akhir, mobil tersebut jatuh ke dalam sungai di Roma. Selanjutnya di film No Time to Die tahun 2021, Bond dalam film ini banyak menggunakan mobil Aston Martin seperti Aston Martin DB5, Aston Martin VX Vantage, Aston Martin DBS Superleggera, dan Aston Martin Valhalla. Awal dari film tersebut, mobil DB5 memainkan peran besar dalam adegan menegangkan di Matera, Italia. DB5 yang dilengkapi dengan senapan mesin di lampu depan, perangkat pelontar api, dan teknologi canggih lainnya digunakan oleh Bond untuk melarikan diri bersama Madeleine dari pasukan Spectre dalam adegan aksi yang penuh ketegangan. Selain itu juga ada Aston Martin Valhalla terlihat dalam scene tersebut. Sayangnya, mobil ini tidak pernah dikendarai di bagian manapun dalam film, tetapi mobil ini muncul dengan fantastis di latar belakang pengambilan gambar M. Dari keseluruhan James Bond dengan Aston Martin selama bertahun-tahun sebagai peran penting dalam film, ada fakta menarik di beberapa era memerankan James Bond. Era yang diperankan oleh Roger Moore berperan dari tahun 1973 hingga 1985. Dalam film yang ia bintangi, sama sekali tidak menggunakan Aston Martin sebagai kendaraan mata-mata. Alasan kuat di balik itu, seperti film The Spy Who Loved Me tahun 1977 dan For Your Eyes Only tahun 1981. James Bond di sini mengendarai Lotus Esprit. Lotus Esprit juga memiliki daya tarik unik seperti kemampuan bertransformasi menjadi kapal selam. Lotus menawarkan desain yang modern dan futuristik pada masa itu, yang dianggap lebih sesuai dengan tema serta pembawaan Roger Moore yang lebih santai, flamboyan, serta kepribadian yang lebih kasual dalam film-film tersebut. Pada era 1970-an, Aston Martin mengalami kesulitan finansial dari akibat krisis ekonomi Inggris yang serius. Ini mempengaruhi industri otomotif secara keseluruhan, termasuk Aston Martin. Penjualan Aston Martin menurun drastis, terutama mobil-mobil mereka adalah mobil kendaraan mewah dengan harga yang tinggi, yang semakin sulit untuk dijual di tengah ketidakpastian ekonomi. Hubungan kemitraan atau kerjasama film James Bond dengan Aston Martin merupakan simbol karakter James Bond dan menambah keaslian citranya. Baik James Bond dan Aston Martin pada dasarnya adalah ikonik dari negara Inggris, menjadikan salah satu hubungan yang serasi. Di beberapa film James Bond, Aston Martin terkenal dengan performa, inovasi,
dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.